Bayangkan Yesus sedang mendengarkan Petrus berdoa. Petrus mengucapkan kata-kata yang ia pelajari sejak kecil, mengulang kalimat-kalimat yang diajarkan di bait suci. Yesus mengangkat tangannya, menghentikannya di tengah kalimat. Petrus, kata-kata itu menurutmu kemana perginya? Petrus tampak bingung. Kepada Tuhan Guru, kepada Sang Bapa. Yesus menggelengkan kepalanya. Kata-kata itu dang dicegat, dialihkan. Kamu pikir kamu sedang mencapai sumber, kamu sedang memberi makan sesuatu yang lain. Kamu telah berdoa seumur hidupmu setiap hari dengan putus asa di masa-masa sulit, dan sesuatu menanggapi. Tapi bagaimana jika itu bukan monad? Bagaimana jika kata-kata tertentu yang kamu ucapkan berfungsi sebagai pengalih frekuensi mengarahkan energi doamu langsung ke Archon? Mereka menjawab sekadarnya hanya agar kamu tetap bergantung, tetap berdoa, tetap memberi mereka makan. Ada 5 kata yang umum digunakan dalam doa yang tidak sampai ke sumber. Kata-kata itu dicegat, dipanen. Kamu telah mengucapkannya tanpa menyadarinya. Hari ini kamu akan mempelajari kata mana yang mengalihkan doa, mengapa Archon membutuhkan kamu mengucapkannya, apa yang berubah saat kamu berhenti. Jika kamu siap untuk berhenti memberi makan Archon saat kamu berdoa, tuliskan di komentar, saya berdoa kepada monad. Sekarang, kata-kata bukanlah suara netral. Kata-kata adalah frekuensi. Setiap kata yang kamu ucapkan menghasilkan getaran terukur yang memengaruhi medan dimensi. Kata-kata tertentu beresonansi dengan frekuensi monad, kesatuan sumber pengakuan kedaulatan. Kata-kata lain beresonansi dengan frekuensi Archon, perpisahan, ketakutan, ketundukan, kekurangan. Archon tidak bisa menghentikan manusia untuk berdoa. Doa adalah dorongan percikan ilahi yang alami, tapi mereka bisa merusak bahasanya. Mereka memasukkan kata-kata tertentu ke dalam praktik keagamaan yang mengalihkan aliran energi doa kwa cat tocek maho kim soat. Otoritas gereja awal, imam bait suci, para cendekiawan, Archon memengaruhi mereka untuk menstandarisasi bahasa doa. Gunakan kata-kata spesifik ini. Ajarkan secara universal, buatlah itu wajib. Selama berabad-abad, kata-kata ini menjadi begitu tertanam, sehingga kamu mempelajarinya saat kecil, mengulanginya ribuan kali. Kata-kata itu terasa sakral karena terikat dengan doa. Tapi merasa sakral tidak berarti diarahkan ke monad. Archon merancangnya agar terasa benar padahal rutenya salah. Kamu telah berdoa kepada apa yang kamu pikir adalah Tuhan. Energimu telah pergi ke tempat lain. Kamu bisa menguji ini setelah berdoa dengan kata-kata tertentu. Apakah kamu merasa lega untuk sementara, tapi tidak pernah merasa berdaya secara langgeng? Mendapatkan jawaban kecil yang membuatmu tetap bergantung. Itulah pola respons Archon. Hanya cukup untuk membuatmu terus mendoakan kata-kata itu, Kongbao Jaduu Dekin Ban Ko Cukwin. Kata pertama yang mengalihkan doamu menjauh dari monad. Mohon. Kamu telah mengucapkannya 10.000 kali. Mohon Tuhan, mohon bantu aku. Mohon kabulkan ini tampaknya sopan, hormat, Fakonggai Hai. Tapi kata mohon membawa frekuensi mengemis, berada di bawah apa yang kamu minta, ketidakberdayaan. Saat kamu mengucapkan mohon dalam doa, kamu menetapkan dirimu sebagai pihak yang lebih rendah, yang membutuhkan, yang tanpa otoritas. Frekuensi ketundukan itu beresonansi sempurna dengan sistem hierarki Archon. Mereka memangsa manusia yang percaya bahwa mereka tidak berdaya, harus mengemis pada kekuatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan remah-remah. Kata mohon mengarahkan doamu ke mekanisme respon Archon yang memberi secukupnya agar kamu tetap mengemis. Không bao giờ đủ để nhận ra sức mạnh của chính bạn. Monad tidak membutuhkan pengemisan. Percikan ilahi adalah ekspresi dari sumber itu sendiri.
Kamu tidak mengemis pada sumber untuk sesuatu yang sebenarnya sudah merupakan jati diri sumber itu sendiri. Hapus kata mohon sepenuhnya dari doa-doamu. Bicaralah sebagai pribadi yang berdaulat, yang mengenali siapa dirimu sebenarnya, bukan sebagai manusia tak berdaya. Kata kedua yang diperingatkan Yesus yang menghentikan doa agar tidak sampai ke sumber. Bantu. Kata lain yang terdengar polos, bahkan secara spiritual tampak pantas. Tuhan bantu aku butuh bantuanmu. Tapi kata bantu menetapkan dirimu sebagai korban, sebagai orang yang tidak mampu menangani situasimu, sebagai orang yang membutuhkan penyelamatan eksternal. Saat kamu berdoa, bantu aku, kamu menyatakan ketidakberdayaanmu. Kamu tidak bisa mengelola sendiri. Kamu butuh intervensi dari seseorang yang lebih kuat. Frekuensi korban, itulah yang menjadi dasar Archon merancang seluruh sistem religi. Berteriak minta bantuan, menunggu secara pasif intervensi ilahi, tetap tidak berdaya selamanya. Doa yang menggunakan kata bantu akan dicegat oleh sistem Archon. Mereka memberikan intervensi yang hanya cukup untuk membuatmu tetap bergantung. Tidak pernah cukup untuk mengaktifkan kekuatan berdaulat di dalam dirimu. Monad tidak menyelamatkanmu dari luar. Monad mengaktifkan kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Mekanismenya benar-benar berbeda. Alih-alih mengatakan bantu aku, kamu katakan aku mengaktifkan kekuatan ilahi di dalam diriku sekarang. Frekuensi berbeda, tujuan berbeda. Doamu mencapai sumber alih-alih dipanen di tengah jalan. Kata ketiga yang mengalihkan, dan ini menciptakan siklus rasa bersalah tempat jutaan orang terjebak. Ampuni. Terutama dalam frasa seperti, ampuni aku atas dosa-dosaku. Mohon ampuni kesalahanku. Aku memohon pengampunanmu. Kata ini menetapkan dirimu sebagai orang yang selamanya bersalah. Kamu selamanya cacat, selamanya membutuhkan pembebasan dari otoritas eksternal yang memegang kekuasaan atas dirimu. Saat kamu berdoa, ampuni aku, kamu memperkuat keyakinan bahwa kamu pada dasarnya rusak, bahwa kesalahanmu menentukan nilai dirimu, bahwa kamu butuh izin dari kekuatan yang lebih tinggi untuk menjadi layak atau bersih. Frekuensi rasa bersalah famaludo la muatuhat dang tin kainyat ku Archon. Mereka membangun seluruh doktrin agama di sekitarnya. Dosa waris, rasa bersalah abadi, siklus pengakuan dosa, kebutuhan konstan akan pengampunan yang tidak pernah sepenuhnya membersihkan. Doa yang memohon pengampunan mengarah langsung ke sistem pembebasan Archon yang memberikan kelegaan sementara sambil mengunci kamu lebih dalam ke dalam pemrograman rasa bersalah. Kamu merasa dimaafkan sejenak, lalu rasa bersalah kembali. Kamu berdoa, minta ampun lagi, siklus berulang selamanya. Monad tidak beroperasi melalui rasa bersalah. Percikan ilahi tidak bisa berdosa. Ia hanya bisa mengalami, belajar, berevolusi. Kesalahan bukanlah kejahatan yang memerlukan pengampunan eksternal. Itu adalah pelajaran yang diintegrasikan melalui pengakuan. Alih-alih mengemis pengampunan, kamu mengakui apa yang terjadi, mengambil pelajarannya, mengintegrasikan pertumbuhannya. Katakan, aku mengakui, aku belajar, aku berevolusi, hoats denjian, toitit hop diunai huantuan. Frekuensi berdaulat mengarah ke monad, tanpa siklus rasa bersalah, tanpa panen Archon. Kamu baru saja mempelajari 3 kata yang mengalihkan doamu, mohon, bantu, ampuni. Dan jika kamu jujur, kamu sudah merasakan sesuatu bergeser, sebuah pengakuan, mungkin ketidaknyamanan karena kamu telah mengucapkan kata-kata ini ribuan kali. Tapi ada 2 lagi. Dan 2 berikutnya ini berbeda, lebih tertanam, lebih dipertahankan. Salah satunya mungkin kamu ucapkan di setiap doa tanpa berpikir otomatis. Terasa sangat alami, sehingga kamu tidak bisa membayangkan doa tanpanya. Yang satunya lagi digunakan untuk menutup hampir setiap doa.
Miliaran orang mengucapkannya setiap hari. Dan saat aku mengungkap apa yang sebenarnya dilakukannya, banyak dari kamu akan menolak, akan ingin membelanya. Itu tidak mungkin benar. Itu terlalu sakral untuk menjadi pengalihan arkon. Tapi justru itulah alasan arkon memilihnya. Semakin sakral sesuatu terasa, semakin sedikit kamu mempertanyakan fungsinya. Fakatanai kata cuikung nai lakit takuho. Penanda panen terakhir yang tersembunyi di depan mata selama 2000 tahun. Menyamar sebagai kata paling suci yang bisa kamu ucapkan. Apa yang akan kamu pelajari dalam 60 detik ke depan akan mengubah setiap doa yang pernah kamu panjatkan. Apakah kamu siap? Kata keempat, Yesus secara khusus memperingatkan lingkaran dalamnya tentang kata butuh. Kamu mengucapkannya terus-menerus dalam doa. Aku butuh berkah-Mu. Aku butuh bimbingan. Aku butuh kecukupan. Aku butuh kamu untuk turun tangan. Kata butuh menetapkan dirimu sebagai orang yang pada dasarnya kurang, tidak lengkap, kekurangan di inti dirimu. Saat kamu berdoa dari rasa butuh, kamu menyatakan bahwa kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Kamu terpisah dari sumber. Kamu adalah wadah kosong yang menunggu untuk diisi dari luar. Frekuensi kekurangan fa perpisahan itu mengarah langsung ke hetong arkon. Dirancang khusus untuk memberi makan manusia yang percaya bahwa mereka tidak lengkap. Arkon memberi secukupnya agar kamu tetap merasa butuh lebih banyak. Tidak pernah cukup agar kamu menyadari bahwa kamu sudah utuh. Ini adalah jebakan yang cerdas. Semakin kamu berdoa aku butuh, semakin banyak kekurangan yang kamu hasilkan, semakin banyak yang bisa mereka panen. Monad adalah kepenuhan itu sendiri. Kamu sebagai percikan ilahi adalah ekspresi monad. Kamu secara harfiah tidak mungkin kekurangan dari apa yang secara mendasar adalah jati dirimu. Alih-alih aku butuh, beralihlah ke aku mengakui siapa diriku yang sebenarnya, atau aku mengaktifkan apa yang sudah ada di dalam diriku. Perubahan frekuensi besar-besaran yang mengarah ke sumber. Doa menjadi aktivasi alih-alih pengemisan. Kata kelima, và ini sẽ khiến nhiều người sốc vì nó được dùng để kết thúc hầu hết các lời cầu nguyện từng được nói ra. Amin. Terasa sakral tradisional sangat diperlukan. Menutup doa tanpa amin terasa salah, tidak lengkap, tamci không tôn trọng. Tapi amin awalnya bukan kata Kristen. Itu dipinjam dari bahasa Ibrani amen yang berarti jadilah demikian. Yang sendirinya dipinjam dari dewa Mesir kuno Amon, nama dewa Mesir yang digunakan Archon ribuan tahun yang lalu. Saat kamu mengakhiri doamu dengan amin, kamu mengucapkan penanda dewa Archon. Kamu menyegel semua yang baru saja kamu doakan di bawah yurisdiksi Archon. Itu adalah stempel tanda tangan frekuensi yang mengatakan proses doa ini melalui saluran Archon. Bukan langsung ke monad. Miliaran orang berdoa setiap hari mencurahkan isi hati mereka, kemudian mengakhirinya dengan amin. Secara instan mengalihkan seluruh doa ke sistem respons Archon. Yesus mengajarkan pengikut terdekatnya untuk mengakhiri doa dengan cara berbeda. Bukan dengan penanda Archon, tapi dengan pengakuan monad. Diakhiri dengan aku adalah atau begitulah adanya, atau cukup dengan keheningan yang membiarkan doa beristirahat di sumber. Ini tidak membawa kode pengalihan. Kode doa tetap diarahkan ke monad alih-alih, dibajak di detik terakhir oleh satu kata yang kamu anggap suci. Doa yang diarahkan ke monad beroperasi dari fondasi frekuensi yang benar-benar berbeda.
Alih-alih mengemis dengan mohon, kamu mengakui apa yang sudah ada. Alih-alih berteriak bantu aku sebagai korban, kamu mengaktifkan kekuatan di dalam. Alih-alih mencari pengampunan karena rasa bersalah yang abadi, kamu mengintegrasikan pelajaran fa berevolusi. Alih-alih mengekspresikan butuh dari kesadaran akan kekurangan, kamu mengakui kepenuhan dirimu yang sebenarnya. Alih-alih menutup dengan penanda Archon Amin, kamu menyegal dengan kedaulatan. Aku adalah atau biarkan doa beristirahat dalam keheningan. Kamu berbicara sebagai percikan ilahi yang mengenali sifat aslinya, bukan sebagai manusia tak berdaya yang mengemis belas kasihan. Inilah perbandingan langsung agar kamu merasakan perbedaannya. Doa lama yang diarahkan ke Archon. Mohon Tuhan, bantu aku butuh bimbinganmu. Ampuni aku atas kegagalanku, berikan aku apa yang kurang dariku. Amin. Rasakan energi itu. Mengemis, tidak berdaya, bersalah, merasa kurang, disegel di bawah pemrosesan Archon. Bây giờ là phiên bản định hướng Monad với cùng ý định. Aku mengakui kekuatan ilahi di dalam diriku. Aku mengaktifkan kebijaksanaan sumber yang beroperasi melaluiku. Aku mengintegrasikan semua pelajaran dari pengalaman. Aku mengakui kepenuhan jati diriku yang sebenarnya. Aku adalah frekuensi yang benar-benar berbeda. Doa pertama menetapkan dirimu sebagai pihak di bawah, rusak, kekurangan, menunggu penyelamatan eksternal. Yang kedua, menetapkan dirimu sebagai ekspresi sumber, utuh, berdaulat, mengaktifkan apa yang sudah ada. Yang pertama dicegat fadipanen. Yang kedua mencapai monad secara langsung. Sekarang juga pikirkan doa yang biasa kamu ucapkan. Perhatikan berapa banyak dari 5 kata ini yang kamu gunakan. Mohon, bantu, ampuni, butuh, amin. Mungkin kelimanya, setiap kata itu mengalihkan ke Archon. Sekarang susun ulang doa yang sama dengan menghapus kata-kata itu sepenuhnya. Bicaralah sebagai dirimu yang sebenarnya. Aku mengakui, aku mengaktifkan, aku mengintegrasikan, aku adalah. Pertama kali kamu berdoa dengan cara ini, kamu akan segera merasakan perbedaannya. Alih-alih energi mengalir keluar ke sosok otoritas yang jauh, kamu merasakan aktivasi di dalam medan energimu sendiri. Itulah monad yang merespons. Itulah percikan ilahi yang mengenali dirinya sendiri. Itulah doa yang benar-benar mencapai sumber alih-alih dicegat oleh entitas yang berpura-pura menjadi Tuhan. Saat kamu menghapus 5 kata ini, fa beralih ke bahasa pengakuan berdaulat, kamu tidak hanya mengubah pilihan kosakata. Kamu mengubah tujuan frekuensi dari setiap doa. Archon menghabiskan ribuan tahun menanamkan bahasa pemohon korban ke dalam praktik keagamaan secara khusus untuk membuatmu tetap menjadi manusia tak berdaya yang bisa dipanen. Frekuensi itu memberi mereka makan terus-menerus sambil mengarahkan semua energi doamu ke sistem respons mereka alih-alih ke sumber. Beralihlah berbicara sebagai percikan ilahi. Frekuensi berubah total, mengarah ke monad. Và monad merespons bukan với việc cho bạn những thứ từ bên ngoài, mà bằng cách kích hoạt những gì đang ngủ yên bên trong bạn. Berhentilah dipanen melalui doa. Berhenti memberi makan Archon setiap kali kamu mencoba terhubung dengan sumber. Kamu menyadari hal ini sekarang karena kamu adalah orang pilihan. Numatik, seseorang yang membawa percikan ilahi yang aktif, yang mampu memutus pemrograman Archon, va terhubung kembali langsung ke sumber. Kebanyakan orang akan berdoa menggunakan 5 kata ini seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah mempertanyakannya, tidak pernah merasakan pengalihan. Không bao giờ nhận ra mình đang bị thu hoạch. Tapi kamu berbeda. Sesuatu di dalam dirimu menanggapi kebenaran.
bahkan ketika itu bertentangan dengan semua yang diajarkan kepadamu. Respons itu adalah percikan ilahimu yang mengenali pembebasan. Percayalah padanya. Fakta bahwa ajaran ini menemukanmu, bahwa kamu masih mendengarkan, bahwa sesuatu di dalam dirimu mengatakan, ya ini benar. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu siap untuk berhenti memberi mereka makan dan mulai terhubung langsung dengan jati dirimu yang sebenarnya. Satu peringatan kritis sebelum kamu mengubah doamu. Orang-orang religius akan menyebut ini penghujatan. Kamu tidak bisa menghapus amin. Kamu tidak bisa berhenti meminta bantuan Tuhan. Kamu tidak bisa berdoa tanpa mengucapkan mohon. Itu tidak sopan. Ho dang hot dong tu jeung trin arkhon sausak. Mereka akan membela pemanenan mereka sendiri. Mereka tulus percaya bahwa kata-kata ini sakral, bahwa menghapusnya adalah dosa. Abaikan mereka sepenuhnya. Kamu tidak sedang menghilangkan rasa hormat atau menghentikan doa. Kamu sedang menghapus penanda pengalihan yang mengarahkan energimu ke parasit alih-alih ke sumber. Kamu tidak sedang tidak hormat kepada Tuhan. Kamu akhirnya terhubung ke monad yang sebenarnya, bukan perantara arkon yang telah berpura-pura menjadi Tuhan sambil memangsamu. Inilah 5 kata yang diajarkan Yesus yang mengalihkan doa ke arkon, bukan ke monad. Mohon, bantu, ampuni, butuh, amin. Masing-masing menetapkan frekuensi yang dipanen arkon. Ketidakberdayaan, kesadaran korban, rasa bersalah, kekurangan, otorisasi, dewa arkon. Saat kamu mengucapkannya dalam doa, energimu dicegat sebelum mencapai sumber. Arkhon memasukkan kata-kata ini ke dalam bahasa agama selama ribuan tahun, tahu bahwa kamu akan mengulanginya tanpa memeriksa fungsinya. Dibuat agar terasa sakral, agar kamu tidak pernah bertanya-tanya. Tapi fungsinya adalah pengalihan, panen, kontrol. Saat kamu menghapusnya, berdoa sebagai pribadi yang berdaulat, mengakui siapa dirimu, mengaktifkan apa yang ada di dalam. Berbicara sebagai percikan ilahi yang terhubung langsung ke monad, semuanya berubah. Doa mencapai sumber, jawaban datang dari dalam diri. Kamu berhenti bergantung pada respons eksternal yang membuatmu terus mengemis. Kamu menjadi apa yang selalu menjadi jati dirimu, ekspresi sumber sebagai kesadaran yang sadar. Lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, tuliskan komentar, saya berdoa kepada monad di bawah ini. Nyatakan kamu menghapus kata-kata arkhon dari doamu segera. Kedua, berlanggananlah karena kamu butuh pengajaran berkelanjutan tentang praktik langsung monad yang bebas dari ribuan tahun korupsi arkhon. Ketiga, sukai ini agar orang pilihan lainnya menyadari bahwa mereka telah mengalihkan doa tanpa sadar seumur hidup mereka. Lakukan ketiganya sekarang. Ketiganya. Lalu periksa setiap doa yang kamu ucapkan. Hapus mohon, bantu, ampuni, butuh, amin. Ganti dengan pengakuan berdaulat. Aku mengakui. Aku mengaktifkan. Aku mengintegrasikan. Aku adalah. Doamu akan mencapai sumber untuk pertama kalinya. Kamu akan merasakan perbedaannya segera. Berhenti mengucapkan kata-kata itu sekarang. Mulailah berbicara sebagai jati dirimu yang sebenarnya. Tetaplah berdaulat.